Hai, saya Arwin. Usia saya 59 tahun. Saya terkena stroke 4 tahun yang lalu. Awal-awalnya waktu saya terkena stroke ini nih, sangat tidak menyenangkan. Awal-awalnya saya berangkat kantor, makan siang enak, terus dan ternyata saya terkena stroke. Saya pulang ke Cideng, berusaha pulang untuk bisa pulang, tapi pulang ke Cideng dengan tersiak-siak. Saya berjalan, terus cara berpikir juga nggak bisa nangkep, dan ngomong saya agak pelok. Saya dari kantor, saya berusaha untuk pulang naik sendiri. Naik apa? Naik motor, pulang sendiri. Terus akhirnya pulang jam sore. Saya sampai di sana, istri saya kaget melihat, kenapa Arwin? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pelok saya ngomongnya. Jalan juga susah untuk diseret. Ditanya kenapa, saya juga nggak bisa jawab. Bingung, diam aja. Akhirnya diajak teman-teman saya, dipanggil untuk dibawa ke rumah sakit ke Pelni. Setelah itu saya dirawat di situ. Saya di CT scan dan ternyata ada penyumbatan di batang kepala saya, Batang otak. di batang otak. Dan ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki kanannya tuh dikorek, ditusuk pakai bolpen sama dokter, nggak berasa tuh. Dan begitu juga yang yang tangan kanan juga nggak bisa digerakin sama sekali. Akhirnya ya udah, saya berusaha untuk bergerak, tapi ternyata nggak bisa bergerak. Saya kesel, saya sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya gimana, harus berbuat apa, seperti apa, mau bergerak nggak bisa. Akhirnya dibantuin sama istri saya. Kesel, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah pulang dari rumah sakit, dan itu juga saya nggak bisa ngapa-ngapain, masih pakai kursi roda kemana-mana, ya masih terseok-seok, untuk jalan juga susah. Terus maaf ya, mau buang air aja susah, mau buang air aja susah, mau mandi juga susah. Mandi pakai tangan kiri, yang nggak bisa bergerak tangan kanannya ini lumpuh sebelah. Dan kebetulan kemudian omongan saya itu jadi pelok, ngomong jadi susah gitu. Jadi kalau mau mandi dimandiin segala macam, mau ke toilet, kasihan, sedih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana sekarang. Karena padahal saya aktivis sebelumnya, saya aktivis di gereja, tapi kenyataannya saya diambil, bahwa saya direnggut kebahagiaan saya diambil, dan saya nggak punya apa-apa. Saya terpuruk sendiri gitu, jatuh sendiri. Saya kecewa, saya marah sama Tuhan, dan akhirnya saya pasrah aja sama diam sama Tuhan. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Aku merasa iri lihat anak-anakku lagi mau sekolah. Aku cuma bisa lihat mereka keluar, sedih sendiri gitu. Lihat Ical bisa kemana-mana, aku bengong aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku berpasrah kepada Tuhan. Tuhan lihat, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, bantuin saya dong, saya mau sembuh nih. Dan akhirnya dari keterpurukan saya berusaha untuk bangkit kembali. Saya berusaha untuk bisa
jalan kembali. Dan saya percaya untuk kembali mengambil kepercayaan diri saya. Jalan saya susah, tapi saya percaya saya bisa jalan. Kaki saya terseok-seok gitu, kaki kanannya, tangan kanan dan kaki kanan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya percaya. Pengobatan yang udah dijalanin apa aja? Nah, selama pengobatan juga saya jalan, ikut berenang, terus ada ikut pijit jarum, ya, tusuk jarum, itu saya ikutin semuanya. Terapi yang lumayan sakit lagi ya, di bawah berenang saya hadapin semuanya, ayo jalan, ayo mau, tapi semuanya itu ada perubahannya gitu, sedikit ya. ada sedikit perubahannya, ada berangsur-angsur lebih pulih gitu. Nah, selama proses ini saya ikut proses penyembuhan saya, dari yang nggak bisa ngapa-ngapain sekarang bisa ngapa-ngapain, dari sekarang nggak pakai kursi roda sekarang bisa berjalan kaki. Dan akhirnya setelah saya ikut dengan terapi kesehatan saya lumayan bisa berjalan, bisa ada kemajuan, ada progres, bisa jalan lebih jauh gitu, lebih jauh. Dan soal kekecewaan saya terhadap Tuhan, saya kecewa sekali sama Tuhan. Saya merasa minder, merasa diabaikan, diacuhkan, nggak dihargai, karena saya juga nggak mampu, nggak ada kemampuan. Dan akhirnya jadi saya kecewa, sakit hati, nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya marah sama Tuhan. Dan sayanya diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan selama itu ada terapi, ada pengobatan alternatif pun akhirnya ya saya jalannya hanya sekedar kayak kewajiban, jalan aja, kewajiban aja. Alternatif pengobatan itu tidak membawakan hasil buat saya, nggak membuat semangat saya untuk bisa cepat sembuh, dan saya akhirnya kecewa sama, dan terpuruk saya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa ke gereja. Dan saya juga nggak bisa ke gereja pada saat itu, mesti pakai kursi roda ke sana. Akhirnya dia ikut ke gereja, jalan dari Kampar ke gereja, didorong, saya ikut ke gereja. Cuman ya ketemu dengan teman-teman saya minder gitu. Saya merasa nggak ada yang ngangkat, mengatakan, "Hai Arwin, apa kabar?" Baik, saya bilang baik. Ayo semangatin, kembali kuliah. Ya, saya cuma ketawa aja. Oh, sebenarnya apa iya saya bukan suruh semangat, ayo semangat ya. Ya, saya udah bersemangat sekali, tapi nyata nggak ada hasil gitu. Saya tetap terpuruk, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa ditinggalkan, tidak dihargai, dan udah saya terpuruk, benar-benar jatuh di bawah titiknya paling bawah. Nah, pernah merasa mau bunuh diri nggak? Saya nggak pernah merasa mau bunuh diri, cuman udah malas buat hidup, buat ngejalanin aja. Udah malas nih, mau gimana nih. Setelah pencerahan dari Tuhan enggak? Setelah ikut ada pandemi ini, kita mulai adain doa takut dengan corona ini, dan kayak kita kumpul lagi membina mesbah keluarga. Dan ayo saya jalani pelan-pelan, ayolah jalan ya, ayo deh kayaknya.
setengah 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 mau setengah enggak. Akhirnya saya merasa terpanggil bahwa itu satu mesbah keluarga besar, satu yang menyenangkan, bahwa ada pengalaman pribadi, ada pengalaman pribadi untuk masing-masing, untuk bercerita, untuk bersharing bersama keluarga saya. Saya bisa buka lepas, bisa cerita apa adanya, dan akhirnya saya merasa senang, merasa cocok. Saya merasa terpanggil untuk bisa cepat sembuh, bisa ikut berdoa. Dan selama ini stroke saya, tangan kanan saya nggak bisa bergerak, tapi saya percaya saya udah bisa jalan sendiri, bisa jalan kemari, kesana kemari, bisa jalan kembali. Saya lihat ikut latihan berjalan dengan golden wood-nya ya, berdiri sendiri, jadi jalan lebih kuat gitu. Kaki saya lebih kuat, jadi begitu. Dan akhirnya saya berserah kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan mau sembuhin saya, dan saya percaya Tuhan akan mengangkat saya. Tuhan akan angkat segala sakit penyakit, segala stroke saya, dan saya percaya Tuhan. Aku mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau mau jamah aku, Engkau mau pelihara, Engkau mau menyayangi aku. Terima kasih Tuhan, aku percaya ini semua. Terima kasih Tuhan, God bless you. Tujuan saya Bercerita. dari saya mau sembuh ya, Tujuan bercerita ini untuk apa? Tujuan saya mau berbagi untuk teman-teman. Saya mau kasih semangat saya untuk teman-teman. Ayo, apapun kalian yang kena stroke seperti saya, tapi tetap bangkit kembali untuk bersemangat, tidak mudah patah arang, nggak mudah menyerah, harus benar-benar tangguh, harus berani menghadapi hidup ini semuanya, dan percaya. Ayo teman-teman, kita sama-sama menghadapi jalan ini, menghadapi semua persoalan masalah ini, harus benar-benar semangat, lawan dari keterpurukan kita, dan kita harus tetap bangkit untuk bisa melawan kembali, berlatih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga mau latihan seperti sekarang. Saya mau latihan seperti sekarang, dan pada saat itu saya mau latihan untuk bisa cepat sembuh lagi. Saya percaya ya teman, aku bantu semangat. Ayo kita bersemangat, yuk kita sama-sama bangkit, kita latihan sama-sama. Ayo kita latihan sama-sama supaya kita bisa cepat sembuh kembali seperti sedia kala. Oke ya, makasih ya, bye.